Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 2 untuk wabarakatuh. mata kuliah metode penelitian akuntansi. Pada saat ini akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Penerapan dan Penyajian Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi pada Bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik berdasarkan SAK EMKM. Pada kelompok ini kami terdiri dari saya oleh Ahmad Riyadi dengan nomor NIM 240301021134. Kemudian ada Heni Suhaimi dengan nomor NIM 240301021109. Dan kemudian ada Sheila Ferdiani dengan nomor NIM 240301021176. Untuk itu, kita langsung saja kepada pemaparan yang pertama, yaitu dari bab 1, yang akan dipaparkan oleh Kak Sheila Ferdiani. Kepada Kak Sheila Ferdiani, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bab satu diawali dengan latar belakang. Di sini latar belakang dijabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, peran UMKM. Jadi UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyumbang sebagian besar PDB dan penyerapan tenaga kerja. Lalu poin yang kedua, tantangan UMKM. Meskipun perannya besar, banyak UMKM mengalami kegagalan. Salah satu penyebab utamanya adalah manajemen keuangan yang tidak rapi dan kurangnya penyajian laporan keuangan yang sesuai standar. Yang ketiga, pentingnya laporan keuangan. Laporan keuangan atau posisi keuangan dan laba rugi sangat krusial untuk mengetahui kondisi finansial, kinerja, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya kesenjangan penerapan. Banyak pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan keuangan yang sangat sederhana, hanya mencatat keluar masuk uang dan belum menerapkan standar akuntansi yang berlaku seperti SAK EMKM. Lalu poin yang selanjutnya, fokus penelitian UMKM Bengkel Puput Haikal Jaya Teknik di Pandeglang adalah contoh UMKM yang masih mencatat laporan keuangan secara manual dan sederhana. Karena keterbatasan pengetahuannya, sehingga menjadi objek penelitian untuk menganalisis penerapan SAK EMKM. Jadi dapat disimpulkan dari uraian latar belakang tersebut, maka kami melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan dan Penyajian Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi pada Bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik berdasarkan SAK MKM. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Ada tiga. Yang pertama, fokus utama penghambat perkembangan UMKM adalah penyajian laporan keuangan yang belum tertata dengan baik. Yang kedua, para pelaku UMKM tidak mengetahui informasi mengenai SAK EMKM. Dan yang ketiga, masih minimnya pemahaman terhadap penerapan SAK EMKM pada penyajian laporan keuangan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah batasan masalah. Yang batasan masalah ini terbagi menjadi tiga poin. Yang pertama, penelitian ini dibatasi pada satu UMKM saja, yaitu Bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik. Poin yang kedua, fokus penelitian kami adalah penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah laporan keuangan yang diteliti adalah untuk bulan Januari 2025. Selanjutnya, rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini ada dua. Yang pertama, bagaimana penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dan yang kedua, apakah bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik sudah menerapkan SAK EMKM? Lalu tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, mengetahui bagaimana penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang diterapkan oleh UMKM Bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik. Yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian penerapan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM. Lalu manfaat penelitian terbagi menjadi tiga untuk peneliti, yang kedua untuk UMKM Bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik sendiri, dan yang ketiga untuk Universitas Siber Asia. Yang pertama untuk peneliti, untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang dilakukan oleh Bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik. Yang kedua, mengetahui penerapan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi berdasarkan SAKMKM dan teori yang ada dengan penerapan di lapangan. Yang ketiga, menjadi gambaran dan evaluasi jika ingin menerapkan pada usaha sendiri. Yang kedua, bagi UMKM Bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik, yang pertama, diharapkan penelitian ini menjadi masukan dan evaluasi terhadap penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM di bengkel tersebut.
Yang kedua, mengetahui dan dapat menerapkan SAKMKM sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan. Manfaat yang ketiga untuk universitas berasia, yang pertama menjadi tolak ukur atau penilaian kelayakan mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana. Yang kedua, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Untuk pembahasan pada bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Riyadi. Baik, terima kasih kepada Kak Sheila atas penjelasannya mengenai bab satu terkait judul dan juga latar belakang dan juga tujuan dari penelitian kami mengenai laporan keuangan ini. Nah, selanjutnya pada bab 2 saya Ahmad Reda akan menjelaskan mengenai bab 2. Yang pertama mengenai kajian teori dalam penelitian ini. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari akuntansi. Jika kita bahas menurut Ken Sabardina Sojito pada tahun 2016 bahwa disebutkan akuntansi adalah proses dari tiga aktivitas utama. Terdapat identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Dan ini semua adalah berdasarkan dari peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi, baik bisnis dan non-bisnis, atau dalam konteks penelitian kami, kita membahas mengenai UMKM. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kak Sela, izin slide selanjutnya. Nah, baiklah selanjutnya selain membahas mengenai pengertian akuntansi, kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan UMKM. Pertama mengenai laporan keuangan ini merupakan output dari hasil akhir dari proses akuntansi. Jadi di sebelumnya kita membahas bahwa akuntansi adalah proses dari awal identifikasi hingga komunikasi. Komunikasi itu adalah melalui dari bentuk laporan keuangan. Jadi melalui laporan keuangan itu dapat dibaca seperti apa sih aktivitas ekonomi dari suatu unit bisnis atau non bisnis. Nah, selanjutnya, karena kita membahas mengenai UMKM, kita harus paham apa sih UMKM itu. Nah, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa UMKM di Indonesia itu dikategorikan berdasarkan kekayaan bersih dari unit tersebut. Nah, untuk mikro itu kekayaan bersihnya paling banyak 50 juta, kemudian untuk yang usaha kecil kekayaan bersihnya dari 50 juta sampai dengan 500 juta, dan kemudian untuk yang menengah, untuk yang kekayaan bersih 500 juta sampai dengan 10 miliar. Kemudian untuk slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih SAKMKM. Karena pada penelitian ini kami akan membandingkan seperti apa sih pencatatan akuntansi pada UMKM yang kami teliti, apakah sudah sesuai dengan SAKMKM. Nah, sedangkan SAKMKM ini adalah standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah, yang merupakan suatu standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri, yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi untuk eh, akutansibilitas publik yang signifikan sebagaimana diatur dalam SHK EPAT. Nah, SHK-MKM ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Slide selanjutnya. Nah, dalam penelitian ini tentu kita mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi kami dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama ada dari Ainur Rohma terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan SHK MKM pada Toko Rahma di Banjarmasin. Nah, kemudian kita juga ada mengambil rujukan dari Eva Salsabila pada tahun 2021 pada penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada UMKM Konveksi, studi kasus UMKM Adang Konveksi Kabupaten Tegal. Nah, yang terakhir kita juga mengambil referensi dari Fahrul Nisa Ayu Effendi pada tahun 2019 yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dalam penyusunan laporan keuangan Pitaloka Studio di Mojokerto, Surabaya. Selanjutnya, nah terkait di bab 2 ini kita mengisi konsep penelitian yang berasal dari judul yang tadi diangkat, yaitu mengenai analisis penerapan dan penyajian laporan kondisi keuangan dan laporan laba rugi pada bengkel bibit IKJ berdasarkan kami akan meneliti melalui definisi kata seperti apa sih SAK yang KN yang baik dan benar, dan melalui konsep penelitian berdasarkan Sugiono pada tahun 2018 kita akan melakukan penelitian apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Baiklah, kira-kira seperti itulah mengenai bab 2 dari penelitian yang akan kami lakukan pada UMKM Haikal Geoteknik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3 yang akan dijelaskan oleh kakak ini sudah bekerja pada kakak ini saya ini kami persilakan.
Baik, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik bengkel Jaya Teknik. Next. Ketiga, ada desain. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan secara mendalam. Yang keempat, ada data dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti wawancara dengan pemilik bagian akuntansi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses pengelolaan lingkungan, dan juga observasi mengenai sejarah berdirinya bengkel. Selanjutnya, data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau seperti dokumentasi, studi pustaka, dan studi internet. Dan penelitian ini berupa yang dipakai dari bengkel dan yang sudah ada, seperti laporan keuangan dan laporan laba rugi. Yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu penelitian kualitatif ini dapat diperoleh data wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yang terlihat langsung yaitu pemilik UMKM Bengkel Bubut Haikal Jaya Teknik. Yang kedua ada reduksi data, berarti merangkum, memilih data akan direduksi untuk menjawab rumus pada penelitian ini. Yang ketiga, ada penyajian data. Data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Next. Selanjutnya akan saya Baik, terima kasih kepada Kak Heni sudah jelaskan mengenai bab 3. Nah, dengan tadi udah dijelasin pada Kak Heni mengenai di bab 3 tentang seperti apa sih kira-kira penelitian kami pada mengenai UMKM Haikal Jaya Teknik ini. Nah, dengan pemaparan dari Kak Heni tadi, maka selesailah pemaparan dari proposal penelitian kami. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan pemaparan proposal penelitian kami. Kami mengucapkan minta maaf jika ada salah atau kurang. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.